Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini Allah masih berikan kita satu nikmat, yaitu bisa berkumpul di pelataran Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Salawat berserta salam tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang hadir di samping kita, Ustadz Mulyadi LC. Semoga beliau sehat selalu mendampingi kita sampai pelaksanaan ibadah umrah kita selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat ya? Ada yang kurang sehat enggak? Nenek sehat, Nek? Kaki sakit? Nek Saridam? Kaki sakit? Oh iya. Itu tandanya kalau kakinya sakit, artinya ibadahnya banyak. Kalau kakinya sehat berarti ke masjidnya jarang. Ya, Bapak sehat, Pak? Kalau kantongnya sehat, alhamdulillah. Baik. Baik, pada pagi yang berbahagia ini kita akan melaksanakan kajian pagi. Itu materi pertama. Yang kedua nanti ada manasik singkat umrah dan teknis perjalanan ibadah umrah kita hari ini. Baik, untuk memperpendek waktu, kita langsung saja kita minta guru kita untuk memberikan tausiah pada pagi yang berbahagia ini. Kepada guru kita persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, yang mana itu semua adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya Allah. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah subuh yang berbahagia ini saya akan mengutip khutbah Jumat tanggal 2 Ramadan kemarin yang bersama-sama kita ikuti semua, yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ali Al-Hudhaifi. Ini kita tawakal Bapak Ibu ya. Kalau nanti diusir, ya sudah, kita bubar. Pak Mamur, pakai anu Pak? Pakai alat pendengar? Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar semua Bapak Ibu? Hah? Kurang sikit. Dah. Bismillah. Pada tausiah subuh ini saya mengutip khutbah Jumat tanggal 2 Ramadan kemarin yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ali Al-Hudhaifi. Ada
sebaik hadis yang beliau sampaikan. Yang hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar khutbah. Di anak tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Pada anak tangga yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Pada anak tangga yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan amin. Kemudian setelah itu ditanyalah oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa gerangan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Maka dijawablah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadi datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku pun mengaminkannya." Artinya apa? Kalaulah yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu doa ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril yang pertama itu? Kata malaikat Jibril, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah." Apa kata malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah? Kata malaikat Jibril, tersungkurlah hidung seseorang. Apa arti tersungkur hidung seseorang ini? Celakalah dia, terlaknatlah dia, merugilah dia. Bagaimana dia bisa merugi? Dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan, dapat memasuki bulan Ramadan, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita ini hamba Allah yang tak dapat ampunan. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Saking Allah nak memberikan keleluasaan kepada kita, apa? Setan pun diikat, setan pun dibelenggu, ya, sehingga dia tidak bisa menggoda manusia. Maka jangan sampai kita sudah memasuki bulan Ramadan tapi tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dapat memasuki bulan Ramadan di tanah suci pula tapi tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampunlah dosa-dosa yang sebelumnya. Itu puasa. Salat malamnya, salat tarawihnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa kemudian dia melaksanakan salat malam, salat tarawih, maka kalau dia kerjakan karena iman, mengharapkan ridho dari Allah, diampunkanlah dosa-dosa yang sebelumnya. Maka Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan yang mulia ini. Bisa jadi Bapak Ibu, kita ini mungkin seumur-umur kali inilah diberikan kesempatan oleh Allah dapat memasuki bulan Ramadan di tanah suci pula. Tapi sangat sayang sekali kata Rasulullah apa? Tak dapat ampunan. Ya. Tak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu ada disebutkan di dalam hadis, ya. Nanti di akhirat kita tuh saking mencari di mana dapat ampunan, minta tolong didoakan.
Akhirnya apa? Kita datang bertemu dengan seseorang. Ada yang bilang orang ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kita minta keringanan. Kita minta bantu. Karena mungkin nasib kita di akhirat rugi. Apa kata dia? Ana bariun mimman khasmuhu Ramadan. Apa dia bilang? Saya berlepas diri dari orang-orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Karena apa? Ada kita ini Bapak Ibu, lah diberikan nikmat oleh Allah. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada Pak yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, ada yang sudah 70 kali Pak. Ada yang sudah diberikan nikmat oleh Allah bertemu dengan Ramadan sudah 50 kali. Tapi sayang sekali tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Itu doa malaikat Jibril yang pertama. Doa malaikat Jibril yang kedua adalah raghima anfu abdin adraka walidayhi aw ahadihima falam yadkhulhul jannah. Apa Bapak Ibu yang kedua ini? Kata malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah. Kata malaikat Jibril, celakalah seseorang itu. Tersungkurlah hidung seseorang itu. Terlaknatlah seseorang itu. Apa itu? Di dunia ini masih memiliki kedua orang tua. Atau salah satu daripada kedua orang tua itu. Tapi apa? Orang tuanya masih ada di dunia ini. Dengan kehadiran orang tuanya di dunia ini masih ada, atau salah satunya tak bisa membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu bisa terasa kapan? Kalau nikmat itu sudah tiada. Nikmat itu kalau masih ada, kita anggap biasa-biasa saja. Tapi kalau nikmat itu sudah tiada, barulah kita merasa menyesal. Pak, Ibu, kalau orang tua kita itu masih ada, biasa-biasa saja, Pak. Kita ngomong pun ngomongnya kasar-kasar. Kita pun banyak mengabaikan dia. Bisa saja, Pak. Tapi Bapak Ibu, nanti kalau nikmat itu sudah tiada, dia sudah wafat, dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, barulah kita menyesal. Makanya malaikat Jibril sampai mendoakan apa? Merugilah seseorang itu. Terlaknatlah seseorang itu. Orang tuanya masih ada di dunia ini, tapi tak bisa membuat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang bilang Bapak Ibu, kalau orang tuamu sudah tidak ada, kamu mau masuk surga dengan apa lagi? Kalau orang tuamu tidak ada di dunia ini, engkau nak minta doa dengan siapa lagi? Tidak ada, Pak, doa yang paling mustajab itu kecuali doa orang tua. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang masih ada ibu, bersyukurlah, Pak. Mengapa? Karena doa ibu ini mustajab. Doa bapak juga mustajab. Maka disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah apa? Ada salah satu doa. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak Ibu? Da'watul walid liwaladihi. Ya. Doa orang tua untuk anaknya. Makanya kalau orang tuanya sudah tidak ada Bapak Ibu, dia minta doa kepada siapa lagi? Ya. Kalau ada Pak, anaknya mungkin gagal, anaknya mungkin belum sukses, berarti kurang doa daripada orang tuanya. Ya. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
mumpung yang masih ada orang tua, mintalah berkahnya, mintalah ridhonya. Ridho Allah fi ridhal walidain. Allah itu ridho kalau orang tua kita itu ridho. Tapi Allah itu akan murka, Bapak Ibu. Ya. Allah itu akan marah kepada kita. Kapan? Kalau orang tua kita tak ridho. Ya. Walaupun kita bisa bawa orang tua kita ke sini, tapi ketika dia di sini dia tak ridho dengan kita, apa gunanya, Bapak Ibu? Ya. Dulu ada seorang pemuda dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dulu badannya kurus, Pak. Jadi gemuk bagaimana? Jadi besar bagaimana? Dia beli seekor anak sapi, digendongnya terus, Pak. Dari bawah bukit sampai naik bukit. Digendongnya terus sampai sapi itu jadi besar. Maka badannya pun jadi besar, Bapak Ibu. Orang-orang bilang apa? Uwais Al-Qarni sudah gila. Kenapa? Apa kerjanya naik atas bukit, gendong anak sapi sampai besar? Ternyata, Bapak Ibu, dia nak mencari ridho ibunya. Karena ibunya ingin naik haji. Ya. Maka dilatihnya lah menggendong anak sapi itu. Tujuannya untuk apa? Dia nak menggendong ibunya berangkat dari Yaman untuk menunaikan ibadah haji. Saya dulu waktu kuliah dari Yaman pakai bis, sehari semalam, Pak, baru sampai di Saudi ini. Ini jalan kaki, Pak, digendong. Ya. Tapi ketika sudah selesai haji, dibawa ibunya ke tanah suci, apakah cukup itu membuat ibunya ridho? Belum, Bapak Ibu. Ya. Belum. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cukuplah saya. Saya ini sudah kehilangan ibu saya. Cukuplah saya. Kalau ibu itu sudah tidak ada, atau salah satu sudah tidak ada, Pak, barulah kita menyesal. Kenapa kemarin sebelum tiada kita tidak mengecewakan orang tua kita? Ya. Kalau ada di antara kita, Bapak Ibu, mengecewakan orang tuanya, jangan sampai orang tuanya wafat dulu. Jangan sampai. Karena apa? Tak ridho, Bapak Ibu. Apa gunanya kita haji tiap tahun? Apa gunanya kita ke tanah suci tiap tahun? Bisa sujud di tanah suci? Apa gunanya, Pak? Tidak ada gunanya. Kalau orang tua tak ridho, tidak ada gunanya, Pak. Ya. Mungkin cukuplah saya yang merasakan seperti itu. Ya. Maka jangan sampai kita, Bapak Ibu, juga seperti itu. Selagi dia masih ada, banggakanlah dia. Buatlah dia tersenyum. Ya. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, diaminkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Yang ketiga ini, Raghima anfu abdin dzukirta ismahu dzukirat ismahu falam tusalli alaihi. Apa itu, Bapak Ibu, yang ketiga? Kata malaikat Jibril, merugilah seseorang, terlaknatlah seseorang, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersolawat kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di samping kita ini baginda Rasulullah. Kita sekarang hidup berdampingan dengan Rasulullah. Ketika kita melihat kubah hijau itu, sudahkah kita bersolawat? Sehari kita di Madinah ini, berapa kali kita bersolawat? Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi, Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Yang kita dambakan dalam hidup kita, Bapak Ibu, inilah berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan meninggalkan kota suci Nabi ini. Hari ini kita akan berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salawat yang terbaik dari kita semua. Sampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi ini kenal dengan kita, Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu ketika solat di Masjid Nabawi ini menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu ucapkan, "Ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah. Datang dari jauh-jauh. Dari pelosok negeri sana kami datang. Setidaknya engkau kenal dengan aku ya Rasulullah. Tolong nanti ketika di akhirat engkau kenal dengan aku ya Rasulullah, dan engkau bisa memberikan syafaat kepada aku." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cuplikan yang saya ambil dari khutbah Jumat pada tanggal 2 Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Barangkali ada yang mungkin belum masuk ke hatinya apa makna khutbah kemarin. Barangkali mungkin tidak sampai ke sana apa yang sudah disampaikan. Padahal kata khatib, ta'al ma'i. Ayo perhatikan kata khatib. Dengarkan bahwasanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaki anak tangga pada khutbah Jumat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ampunan. Mudah-mudahan umroh kita berhasil insya-Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita balik dari tanah suci ini jadi berubah, jadi lebih baik lagi insya-Allah. Mungkin hanya itu, mari kita tutup dengan doa. Nanti setelah ini kita ada penjelasan manasik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan kajian pagi